Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 226 sampai bab 230. Bab 226, bertarung denganmu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bang, bang. Tak jauh dari situ, terdengar tos. Seorang pendeta Tao yang tampak seperti biksu muncul di luar rumah Wu. Ketika murid Sekte Pingning melihat orang ini, mereka semua dengan hormat memanggilnya, Tuan Muda. Semua orang di keluarga Wu merasa ngeri. Ternyata dia adalah Tuan Muda dari Sekte Pingning. Ku bilang, jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan membuatmu menyesal, kata Du Fenglin ringan. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut, sungguh Tuan Muda dari Sekte Pingning, dia benar-benar melakukan semua yang dia bisa, sangat tidak tahu malu. Mendengarkan percakapan antara keduanya, mereka akhirnya mengerti bahwa Sekte Pingning sama sekali tidak pergi ke keluarga Wu untuk mencari harta curian. Tampaknya Wu Yun punya masalah dengan Sekte Pingning. Dan Wu Yun tinggal di Danceng Chol Lege lagi. Tampaknya Sekte Pingning mengepung keluarga Wu kali ini untuk memancing Wu Yun keluar. Melihat situasi ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Sekte Pingning ini adalah salah satu kekuatan teratas di wilayah barat benua selatan. Apa yang terjadi dengan Wu Yun dengan mereka? Hanya sudut mata para tetua dari 3 paviliun Sekte Fei Yun yang bergerak sedikit. Mereka juga merupakan salah satu kekuatan budidaya abadi di benua selatan, dan bekas kekuatan barat datang berkunjung pada saat yang sama. Mengenai apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, saya kurang lebih sudah mendengarnya. Saat ini, kita bisa menebak secara kasar mengapa Ping Ning Zong datang ke sini kali ini. Ketua Paviliun Zhang Wu mengerutkan kening dan berbisik, Sekte Guru, orang-orang ini datang ke sini dengan niat buruk, Anda. Wu Tian juga ingin maju, tetapi Wu Yun menghentikannya terlebih dahulu, Ayah, saya bisa mengatasinya. Kemudian dia memberi isyarat agar semua orang mundur, menoleh ke tetua dari 3 paviliun Sekte Fei Yun, dan berkata, apapun yang terjadi, lindungi keluargaku. Dia mengambil langkah maju sendirian dan berkata, Du Fenglin, Sekte Pingning, sangat bagus. Sebutkan berapa banyak orang di sini. Saya khawatir Anda tidak dapat membawa saya pergi sendiri. Apakah itu bisa diambil? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Jika kamu mengira aku sama dengan Hua Xingchen yang tidak berguna itu, kamu salah total. Mata Du Fenglin tiba-tiba menjadi dingin, dan 2 aura pembunuh yang tajam muncul dari matanya. Ekspresi Wu Yun juga sedikit berubah. Meskipun tingkat kultivasi Du Fenglin juga berada di alam Tian Wu tingkat pertama, hal itu dapat dinilai dari aura yang dikeluarkan dari tubuhnya. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari Hua Xingchen. Ini baru permulaan. Jika kamu masih berani melanggar perintah Sekte Pingningku, lain kali, tidak akan semudah hanya mengepung keluarga Wumu. Nada suara Du Fenglin sangat dingin. Kamu salah, Du Fenglin. Orang di dunia ini yang bisa mengancamku, Wu Yun, belum lahir. Jika kamu berani menyentuh keluargaku, kamu sedang mencari kematian. Menghadapi Du Fenglin yang begitu kuat, Wu Yun tidak menunjukkan rasa takut. Pertama kali dia melepaskan roh bela diri bayangan dewa bela diri, budidayanya melonjak seketika. Dia melonjak dari seni bela diri bumi tingkat 6 ke seni bela diri bumi tingkat 8. Lalu dia melompat dan mendarat 10 meter dari Du Fenglin. Wajah Wu Yun muram, dan dia benar-benar marah. Ada ruang untuk perubahan dalam segala hal, tapi sama sekali tidak diperbolehkan bagimu untuk mengarahkan pedangmu ke keluargaku. Tidak ada yang bisa melakukannya, bahkan Raja Surga pun tidak. Pada saat ini, semua orang telah mundur, memberi mereka jarak bertarung. Kamu terlalu naif untuk ingin melawanku dengan kekuatan kecil ini. Aku menyarankan kamu untuk kembali bersamaku. Tanpa artefak di tangan, aku jamin kamu tidak akan bisa mengalahkanku dalam 3 gerakan. Du Fenglin terus meremehkan Wu Yun. Berhenti bicara omong kosong, keluarlah, atau jadilah lumpuh olehku lalu keluar. Wu Yun berkata dengan dingin seperti dewa perang. Sangat bagus.
Tangan kosong Du Fenglin terlihat. Saat mengaktifkan energi spiritualnya, tinjunya berubah menjadi merah tua. Senjata Du Fenglin sebenarnya adalah tinju fisiknya. Dengan kedua tinju bergerak, serangkaian teknik tinju Ciyun Fengtian menghantam Wu Yun satu demi satu. Teknik tinju dan teknik tubuh ini mengalir seperti awan dan air mengalir, setiap kali pukulan dilempar. Samar-samar, ada gelombang fluktuasi ruang, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Du Fenglin. Ditambah dengan budidaya alam Tianwu ini, gelombang energi spiritual yang kuat menyebar. Semua orang berkeringat untuk Wu Yun. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar dalam budidaya di antara mereka. Melihat tinju Du Fenglin terayun ke arah Wu Yun mengepalkan telapak tangannya dan menghadapinya. Semua orang yang menonton, apakah mereka orang-orang dari keluarga Wu atau sekte Pingning, tercengang. Diam-diam terkejut dengan keberanian Wu Yun. Beberapa orang juga membisikkan bahwa Wu Yun sakit jiwa. Berani melawan seorang kultivator alam bela diri surgawi dengan budidaya alam bela diri bumi miliknya sama saja dengan mendekati kematian. Bahkan jika dia tidak mati, seluruh lengan kanannya akan cacat. Du Fenglin juga tersenyum dingin dan berkata bahwa Wu Yun sangat bangga karena berani bertarung dengannya. Ledakan. Kedua tinju itu saling menyerang. Benar saja, Wu Yun terpaksa mundur lebih dari 10 meter pada awalnya, tetapi Du Fenglin berdiri teguh dan tidak bergerak. Namun tidak terjadi apapun yang mereka harapkan. Wu Yun belum mati, dan lengannya tidak cacat. Semua orang di keluarga Wu menghela napas lega. Tapi Wu Yun juga merasa tidak nyaman. Seluruh lengan terguncang tak terkendali akibat guncangan balasan. Jika tubuh tidak cukup kuat, saya khawatir seluruh lengan kanan akan hancur berkeping-keping. Meski begitu, lengan kanannya agak lepas kendali saat ini. Menariknya tanganmu masih utuh. Du Fenglin tersenyum dingin, mengayunkan tinjunya lagi, dan memukul Wu Yun. Ledakan. Pukulan lain. Wu Yun melakukan serangan balik dengan tangan kanannya lagi. Semua orang tercengang lagi. Mereka menahan dua serangan berturut-turut, tapi mereka masih bertahan. Pada saat ini, Wu Yun dapat merasakan darah mendidih di tubuhnya, dan seluruh lengan kanannya mati rasa, dan bahkan tulangnya pun tampaknya telah rusak. Masih belum mati. Menarik, datang lagi. Du Fenglin meninju lagi, dan Wu Yun melawan dengan tangan kanannya lagi. Dengan keras, Wu Yun dengan jelas mendengar suara tulang pecah dari lengan kanannya. Dia mundur beberapa langkah, darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Du Fenglin dengan marah dan dingin. Dia tahu bahwa retakan telah muncul di tulang lengan ini. Meski tidak serius, mungkin akan sulit untuk menerima pukulan lagi. Masih belum mati. Setelah 3 pukulan dariku, tulangmu hanya sedikit hancur. Wu Yun, aku semakin menghargaimu. Begitu dia selesai berbicara, dia terlihat bergegas menuju Wu Yun lagi. Pada saat ini, seluruh tulang lengan kanan Wu Yun telah rusak parah, jadi tentu saja dia tidak berani memaksakan luka lagi. Jika dia menerima 1 pukulan lagi, aku khawatir lengan ini tidak akan berguna. Dia mengelak dan berkata dengan dingin, Du Fenglin mengancam keluargaku dan sekarang melukai tulang lengan kanan dan tanganku. Jika kamu tidak ingin membalas dendam, aku, Wu Yun, adalah putramu. Sambil mengertakkan giginya, dia dengan cepat menghindari pukulan keras Du Fenglin. Bukannya dia tidak punya sarana untuk menghadapi Du Fenglin, hanya saja dia tidak bisa menggunakannya saat ini. Sejauh ini, ia baru merilis Shadow of the Martial God, dan masih banyak kartu truf yang belum ia ungkapkan. Tetapi saat ini, ada terlalu banyak orang dan dia tidak ingin menggunakan kartu truf itu. Saya khawatir Du Fenglin bukan satu-satunya yang berasal dari sekte Pingning, tetapi masih banyak lagi yang bersembunyi di kegelapan. Pasti bukan hal yang baik jika mereka melihat roh bela diri naga bumi, teknik menggambar guntur, atau bahkan senjata suci miliknya juga ada di tubuhnya. Adapun segel tingkat bumi dan segel Qiankun yang diambil dari Hua Xingchen, tidak boleh digunakan. Setelah digunakan, akan diumumkan kepada semua orang bahwa Hua Xingchen dibunuh sendiri. Saat dia melihat, pukulan Du Fenglin menjadi semakin ganas, hampir mencapai titik di mana Wu Yun mendekati batas menghindar. Orang-orang di keluarga Wu semuanya menghela nafas dan khawatir,
dan para tetua dari 3 paviliun bahkan sudah siap. Bab 227 Konfrontasi. Jika Du Fenglin benar-benar berani membunuh pemimpin sekte mereka Wu Yun, dia pasti akan segera melangkah maju untuk melindunginya. Anggota sekte Pingning lainnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Du Fenglin menunjukkan ekspresi garang di wajahnya, sepertinya aku telah melebih-lebihkan Hua Xingchen yang tidak berguna itu sejak lagu pertama. Kamu bisa membunuhnya bahkan dengan kekuatanmu, haha. Dengan gerakan cepat, pukulannya mengenai jantung Wu Yun. Dia sendiri berlatih tinju fisik, dan tinjunya adalah senjatanya. Sekali terkena, Wu Yun mungkin akan terluka parah. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Yang terjadi selanjutnya adalah energi spiritual yang kuat. Serangan pertama memaksa Du Fenglin mundur lebih dari 10 meter. Siapa yang berani menyentuhku, master dari sekte Fei Yun? Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah pelindung sekte Fei Yun. Semua orang kecuali sekte Pingning tertegun sejenak. Penjaga bermartabat dari sekte Fei Yun tidak pernah meninggalkan sekte Fei Yun selama ratusan tahun. Tanpa diduga, kali ini untuk Wu Yun, dia benar-benar meninggalkan sekte Fei Yun. Saat ini, dia terbang dan mendarat di depan Wu Yun. Ketika semua orang di keluarga Wu melihat kedatangan pelindung sekte, mereka juga menghela nafas lega. Ekspresi Du Fenglin berubah. Kultivasi pelindung telah mencapai alam Tianzun tingkat kelima, yang jauh melampaui apa yang bisa dia lawan. Tapi hanya wali kecil dari sekte Fei Yun saja tidak cukup untuk membuatnya, tuan muda dari sekte Pingning, takut. Dia berkata dengan dingin, saya menargetkan Wu Yun dan itu tidak ada hubungannya dengan sekte Fei Yun Anda. Sebaiknya Anda tidak ikut campur, jika tidak, sekte Pingning kami akan menghancurkan sekte Fei Yun Anda. Sang pelindung memiliki temperamen yang demikian, meskipun dia bukan yang terkuat, namun emosinya tidak mudah untuk disinggung. Pemimpinnya kemudian berkata dengan tegas, saya tidak peduli kekuatan macam apa Anda, tetapi Anda tidak dapat menyentuh saya, penguasa sekte Fei Yun. Bagus sekali. Wajah Du Fenglin tiba-tiba berubah dari dingin menjadi lembut, dan berkata, baiklah, karena sekte Fei Yun ingin campur tangan, akan lebih mudah untuk menanganinya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dari barat terlihat terbang keluar dari belakang. Tingkat budidaya orang barat ini sebenarnya berada di alam Tianzun tingkat 9, jauh melebihi pelindung sekte. Tetua, ambilkan aku beberapa orang. Wajah Wu Yun muram dan menakutkan. Pelindungnya juga terlihat jelek. Tampaknya Du Fenglin telah membuat persiapan yang cukup dan akan membawa Wu Yun pergi hari ini apapun yang terjadi. Anggota keluarga Wu di belakangnya sudah tercengang. Dengan begitu banyak orang kuat di alam surgawi yang datang, bagi mereka, Jian Shou seperti dewa yang datang ke dunia. Dia diam-diam berpikir bahwa sekte Pingning begitu kuat dan menakutkan. Tapi di saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan Wu Yun. Tiba-tiba, saya melihat para pembudidaya alam Tianzun Barat dari sekte Pingning mengambil tindakan pada saat yang sama, terbang menuju Wu Yun terlebih dahulu. Mereka tidak membunuhnya, tujuan mereka hanya untuk menangkap Wu Yun. Pada saat yang sama, dia menghadapi para penggarap alam Siming Tianzun, dan tingkat kultivasi mereka semuanya lebih kuat dari miliknya. Bagaimana mungkin pelindung itu berani menjemputnya secara langsung? Pilihan pertama membawa Wu Yun dan terbang ke samping, tetapi dia segera dikejar kembali. Dua dari mereka mengeluarkan telapak tangan mereka dan memaksa pelindung itu mundur, sementara dua lainnya menyapu ke arah Wu Yun. Energi spiritual itu menekan Wu Yun untuk pertama kalinya. Bahkan jika lengan kanannya tidak terluka, Wu Yun jelas bukan tandingan para pembudidaya alam Tianzun ini, belum lagi lengan kanannya sudah terluka dan patah saat ini. Saat dia hendak ditangkap oleh kedua orang ini, tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh lagi datang dari kejauhan. Berhenti. Orang ini tiba di depan Wu Yun dan pelindungnya dalam sekejap mata. Semua orang melihat sekeliling dan terkejut. Ternyata itu adalah Dalong, wakil presiden dan Cheng Chol Lege. Tentu saja, kebanyakan orang tidak mengenalinya, dan hanya bisa menilai bahwa tingkat kultivasi orang ini sangat menakutkan, bahkan jauh melampaui alam Tianzun. Tapi para tetua alam Tianzun dari sekte Pingning secara alami mengenalinya. Terutama Du Fenglin,
dia adalah murid Akademi Danceng, jadi dia secara alami mengenalinya. Di saat yang sama, dia juga mengangkat tangannya dan memberi hormat, Wakil Dekan Dalong. Pada saat yang sama, sosok lain terbang dari kejauhan dan mendarat di depan Du Fenglin. Ketika semua orang dari Sekte Pingning melihat orang ini, mereka segera memberi hormat dan berkata, "Wakil pemimpin sekte." Ada ekspresi keterkejutan di wajah mereka, termasuk Du Fenglin, yang jelas tidak menyangka bahkan wakil ketua sekte akan datang. "Dalong, aku, Sekte Pingning, di sini untuk berbisnis, jadi aku tidak akan mengkhawatirkan Akademi Dancengmu," kata wakil ketua Sekte Pingning Sekte, Tao Yuanjue. Wakil Presiden Dalong berkata, "Tuan Yuanjue, Anda Pingning Song tidak berani pergi ke Akademi Danceng kami untuk mendapatkan orang, tetapi Anda menggunakan tipuan seperti itu untuk menipu Wu Yun agar meninggalkan Akademi Danceng. Saya ingat dengan jelas bahwa kami membuat perjanjian. Sebelum duel mereka dimulai, jika kamu berani mengambil tindakan terhadap Wu Yun, duel tersebut akan segera ditinggalkan, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa, kamu lupa? Jelas ada terlalu banyak orang yang berbicara saat ini, dan Dalong tidak memiliki artefak kata pertama." Pendeta Tao Yuanjue berkata, "Tentu saja saya belum melupakannya. Terlebih lagi, kami di sini bukan untuk Wu Yun. Kami pasti sudah menjelaskannya sebelumnya. Kami hanya ingin masuk ke dalam keluarga Wu untuk melihat-lihat. Merekalah yang mengambil tindakan terlebih dahulu. Orang-orang mengambil tindakan dan masih menelan amarah mereka. Jika Sekte Pingning kita bahkan tidak memiliki keagungan seperti itu, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di benua selatan?" Dalong sedikit mengernyit dan bertanya pada Wu Yun. Ketika dia mengetahui sebab dan akibat, ekspresinya berubah. Dia mencibir dan berkata, "Oke, saya sangat pandai mencuri harta Sekte Pingning Anda. Jika saya mengatakan ini, saya khawatir hanya Anda yang akan mempercayainya." Tapi Yuanjue secara mengejutkan berkulit tebal dan berkata, "Kami sendiri yang harus mempercayainya." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke murid-murid di tanah yang telah disakiti oleh Wu Yun sebelumnya, dan berkata, "Sekarang Wu Yunlah yang menyakiti murid di sekte saya yang pertama. Saya akan membawanya kembali ke sekte menunggu interogasi. Itu tidak ada hubungannya dengan apapun. Masalah ini adalah masalah internal Sekte Pingning kami, dan Akademi Danceng Anda tidak bisa mengurusnya, bukan?" Namun, pada saat ini, orang-orang yang berdiri di keluarga Wu benar-benar tercengang. Termasuk ayah Wu Yun, Wu Tian, mereka semua terdiam lama sekali. Dia tidak tahu seberapa besar masalah yang disebabkan oleh putranya, atau kekuatan teroris apa yang dikaitkan dengan putranya. Dari alam Tianwu pada awalnya, ke alam Tianzun, dan sekarang bahkan alam transformasi dewa yang kuat telah muncul. Ada dua tingkat pembedaan, satu pihak bertekad melindungi mereka sampai mati, dan pihak lain ingin mengambilnya. Dengarkan saja cibiran Dalong dan katakan, jika Anda ingin melakukan kejahatan, tidak ada alasan. Jika ada yang berani membawa pergi Wu Yun hari ini, dia akan menjadi musuh seluruh Akademi Danceng saya. Yuanjue juga mencibir dan berkata, "Dalong, apakah itu sepadan? Baginya, kamu benar-benar putus dengan Sekte Wan Seng, dan sekarang kamu ingin menyinggung Sekte Pingning kami. Serius, tidak ada seorang pun di benua selatanmu yang bisa menyentuhnya Akademi Dancengmu. Kalau begitu coba pindahkan satu." Nada suara Dalong tegas dan dia tidak mau menyerah sama sekali. "Wakil Dekan, terima kasih." Wu Yun bersyukur dan berbisik. Penjaga Sekte Fei Yun sebenarnya dalam keadaan setengah sadar saat ini, pengaruh Wu Yun kali ini terlalu besar. Namun, apa yang terjadi saat ini hanyalah puncak gunung es, dan semakin banyak orang yang akan mengalaminya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita buat perbandingan. Aku, Yuanjue, sudah lama tidak menemukan lawan yang cocok. Saya melihat pikiran Yuanjue bergerak, dan gelombang besar aura kultivasi menyebar. Menyapu barat, alam transformasi, tingkat kelima. Wakil Dekan Dalong tidak berniat menyerah, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Tanpa diduga, ini juga merupakan alam transformasi ilahi tingkat kelima. Bab 228 awan bergerak ke segala arah, orang-orang kuat berkumpul. Semua orang gempar.
Dua aura alam transformasi dewa melayang di seluruh keluarga Wu. Untungnya, keduanya tertahan, jika tidak, sebagian besar dari mereka akan sujud di tanah. Kedua nafas ini, nafas yang benar-benar menekan yang berasal dari kultivasi, terlalu menakutkan. Meski begitu, orang-orang di sekitarnya masih begitu tertekan hingga tidak berani bernapas. Bahkan pelindung klan mendukung Wu Yun dan mundur puluhan meter jauhnya. Jauhi pusat badai. Melihat momentum kedua orang itu meningkat semakin cepat. Dari awal pergulatan nafas, ia telah meningkat ke tingkat kultivasi yang memeras. 100 meter jauhnya, terjadi keheningan total. Ada beberapa burung gagak layu berdiri di pepohonan kuno di kejauhan, tapi sekarang mereka berdiri di sana dengan ketakutan, tidak berani bergerak. Saat keduanya hendak mengambil tindakan, mereka tiba-tiba mendengar aura yang lebih menakutkan datang dari kejauhan lagi. Semua orang melihat ke belakang. Namun, mereka melihat seorang pria paruh baya berpakaian seperti manusia, memegang pegangan debu yang berterbangan, dan dalam sekejap, dia menarik perhatian semua orang. Dia mendarat di depan Tao Yuanjue. Saya melihat semua murid Sekte Pingning, termasuk wakil pemimpin Sekte Yuanjue Tao, membungkukkan tangan dan memberi hormat, selamat datang di pemimpin sekte. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut, dia tidak menyangka bahkan pemimpin sekte Pingning akan datang. Kali ini Pingning Zong bekerja keras untuknya. Terakhir kali dia melihat Wan Tianlong, pemimpin dari 10.000 Sein sekte, dia adalah alam voli tingkat ketiga yang sangat menakutkan. Dilihat dari nafasnya, tingkat kultivasi pemimpin sekte Pingning tampaknya lebih kuat darinya, dan diperkirakan dia seharusnya berada di alam lingkong tingkat barat. Menghadapi orang ini, wakil dekan Dalong juga mengerutkan kening. Terakhir kali, 10.000 naga langit dari sekte Wan Seng membuatnya pusing. Tanpa diduga, kali ini bahkan master dari sekte Pingning, Tao Ningxin, diberangkatkan. Pikirannya dengan cepat menyaring konsekuensinya. Terakhir kali saya bisa melawan Wan Tianlong adalah karena saya berada di Akademi Danceng. Wan Tianlong tidak berani mengambil tindakan karena ancaman dari formasi penjaga halaman dan formasi pengumpul roh dan penakluk iblis. Dan jika penganut Tao Ningxin seperti Wan Tianlong itu, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan Wu Yun, saya khawatir dia benar-benar tidak bisa menghentikannya. Setelah beberapa saat, pendeta Tao Ningxin berkata, Dalong, kita semua adalah teman lama. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Apakah kamu akan melakukan sesuatu saat kita bertemu? Apakah kamu mengambil tindakan atau tidak? Itu terserah saya, kata Dalong dengan tenang. Serahkan Wu Yun pada sekte Pingning kami. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhnya. Adapun hal lainnya, kami akan membicarakannya nanti. Pendeta Tao Ningxin berperilaku seperti seorang master, seolah-olah segala sesuatunya dianggap remeh. Seolah-olah saya adalah dewa yang unggul, mendominasi segalanya, dan Anda semua harus mendengarkan saya. Wu Yun merasa mual melihat dari belakang. Pada langkah pertama, dia mengirim orang untuk mengepung keluarga Wu mereka, tetapi pada langkah terakhir, dia menggunakan kata-kata yang terdengar muluk-muluk. Tiba-tiba dia kehilangan kesabaran dan maju selangkah, berkata, saya bertanggung jawab atas nasib saya sendiri, Wu Yun. Mengapa Anda harus membawa saya pergi jika Anda mau? Sudahkah Anda bertanya kepada saya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Orang-orang di sekte Pingning memandang Wu Yun dengan dingin dan berkata dengan nada mengejek. Dia pasti gila. Seorang kultivator alam bela diri bumi kecil sebenarnya berani berbicara seperti ini kepada master sekte dengan tingkat budidaya alam voli. Mencari kematian. Dia sudah mati. Tidak ada yang bisa menahan kemarahan pemimpin sekte itu. Bahkan wakil presiden Universitas Danceng pun tidak bisa menghentikannya. Dan seluruh anggota keluarga Wu juga kaget dan ngeri dengan keberanian Wu Yun. Terutama Wu Tian, yang bercampur antara suka dan marah, berkata dengan suara rendah, anak nakal, kamu bahkan tidak peduli dengan situasinya. Dia begitu kuat tetapi juga sangat kejam. Benar saja, mata Tao Ningxin bergerak dan dia berkata, apakah kamu Wu Yun? Itu ayahmu dan aku, Wu Yun tidak menunjukkan belas kasihan. Semua orang kembali tercengang,
Wu Yun adalah orang pertama yang berani berbicara seperti ini kepada master dari Sekte Ping Ning, Tao Ningsin. Benar saja, kalimat ini adalah yang pertama membuat marah penganut Tao Ningsin, tetapi karena telah lama menduduki posisi tinggi, pengembangan dirinya secara alami berada di luar jangkauan orang lain. Meski ada kemarahan di hatinya, dia tetap tenang di permukaan. Bagus sekali, sedikit berani. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba saya melihat aura menakutkan dilepaskan satu demi satu, menyapu ke arah Wu Yun. Wu Yun langsung ditekan, dan bayangan dewa bela diri dilepaskan terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, penganut Tao Ningsin melambaikan telapak tangannya. Energi yang menakutkan melanda Wu Yun satu demi satu. Pada saat ini, Wu Yun ditekan dan tidak bisa bergerak, dan hanya bisa menonton tanpa daya. Saat ini, wakil dekan Dalong di sampingnya adalah orang pertama yang terbang. Dengan satu gerakan segel nirvana, dia mampu memblokir telapak tangan yang berasal dari penganut Tao Ningsin. Tetapi meskipun dia berada di tingkat kelima transformasi dewa, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Tao Ningsin. Seluruh tubuhnya terguncang untuk pertama kalinya, dan ada darah di sudut mulutnya. Itu adalah jelas bahwa organ dalamnya telah terpengaruh. Pendeta Tao Ningsin berkata dengan dingin, "Dalong, aku tidak akan menyakitimu jika aku memberimu wajah, tapi jika kamu tetap keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah Akademi Danceng." Lalu telapak tangan lainnya menghantam Wu Yun lagi. Lengan kanan Wu Yun mengalami patah tulang, dan ia kembali tertekan oleh aura lawannya. Kali ini saya khawatir tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada saat ini, saya mendengar suara lain datang dari kejauhan. "Ningsin, putra ini adalah orang penting dari sekte 10.000 orang suci saya, Anda tidak bisa tidak membunuhnya." Semua orang mendengar suara itu dan melihat pria paruh baya lainnya keluar dari udara. Itu adalah Wan Tianlong, master dari sekte Wan Sheng. Dan dia adalah orang pertama yang mendarat di sebelah Wu Yun, meskipun dia memblokir gerakan Wu Yun dari Tao Ningsin. Namun momentumnya mengunci Wu Yun di tempat pertama. Kedatangan Wan Tianlong juga menyebabkan ekspresi Wu Yun langsung berubah. Dia tahu bahwa Wan Tianlong bahkan tidak peduli dengan senjata ilahi untuk menggali api spiritual hijau suci di tubuhnya. Jika dia dibawa pergi hari ini, dia akan mati. Setelah berpikir, sepertinya satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah orang tua Xiao Jin. Jika situasinya berakhir, dia akan menghancurkan pemikiran spiritual yang ditinggalkan ayah Xiao Jin untuknya. Dia bahkan siap untuk menghancurkan Ling Nian begitu Wan Tianlong mencoba membawanya pergi. Di sana, mata Tao Ningsin menjadi dingin dan dia berkata, "Wan Tianlong, apakah kamu ingin melindunginya juga?" Wan Tianlong berkata, "Lindungi dia. Dia membunuh muridku Xing Chen, dan balas dendam atas pembunuhan muridnya secara alami akan terbalas. Jika kamu bisa melakukannya dengan mudah hari ini, aku, Sekte Wan Sheng, pasti akan mengingat cintamu pada Ping Sekte Ning di masa depan." Pendeta Tao Ningsin mengangkat alisnya dan berkata, "Dia membunuh muridmu. Tidak ada bukti. Tidak peduli apakah dia membunuhnya atau tidak, kamu tidak dapat membawanya pergi hari ini. Saya akan membantumu membalaskan dendam muridmu." Wan Tianlong berkata, "Itu tidak perlu. Anda hanya ingin menangkap Wu Yun dan memeras Akademi Danceng untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena Anda bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa melakukannya? Jika Anda mau, jika Anda menghentikan saya, mari kita lihat jika kamu memiliki kemampuan." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Wan Tianlong pertama kali mengunci Wu Yun dengan energi spiritualnya, dan sebenarnya ingin membawanya pergi dengan paksa. Dan Wu Yun juga siap untuk segalanya, menahan pikiran spiritualnya dan akan mengerahkan kekuatan. Tiba-tiba, suara agung terdengar di kejauhan. Del. Semua orang merasa ngeri dan melihat ke kejauhan. Suara itu sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, lebih kuat dari siapapun yang hadir. Bahkan Wan Tianlong atau Tao Ningsin jauh lebih rendah dari orang ini. Bab 229 Pembaruan Kontrak. Mendengar suara ini, bahkan Wan Tianlong dan Tao Ningsin, dua praktisi alam langit, menjadi tegang. Wan Tianlong bisa merasakan bahwa dia sedang menjadi sasaran. Jika dia pergi bersama Wu Yun saat ini,
dia mungkin akan segera diserang. Berdiri di sana, melihat ke kejauhan, dia berkata, "Rekan Tao, tolong datang dan temui saya." Di saat yang sama, mata semua orang melihat ke arah kehampaan di kejauhan. Saya melihat titik hitam kecil di kejauhan, datang dari jauh dan datang dari tempat yang sangat jauh. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Bagaikan meteor hitam, bintik hitam itu dengan cepat membesar. Tak lama kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa orang yang datang sebenarnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Pria ini meletakkan tangannya di belakang punggung dan semuanya berkulit putih. Jenggot, rambut, dan pakaiannya berwarna putih bersih. Jika dia tidak naik dari udara saat ini, semua orang akan mengira pria ini hanyalah pria tua biasa. Tapi tidak ada yang meragukan kekuatannya. Temperamennya murni dan anggun. Meskipun tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya, dia memberi orang perasaan seperti orang luar dan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan Wan Tianlong dan Tao Ningxin di alam langit masih jauh dari mampu menandingi momentum ini. Namun ketika melihat penampakan orang tersebut datang, kebanyakan orang tidak mengenalinya. Bahkan Wu Yun merasa sangat aneh. Namun, Wan Tianlong dan Tao Ningxin menjadi pucat dalam sekejap. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu dia, kenapa dia kembali. Dengan aura seperti ini, mungkinkah dia telah menembus alam voli? Apakah dia telah mencapai alam Yuan He? Dan saya melihat wakil dekan Dalong, setelah beberapa saat lesu, dia langsung menunjukkan ekspresi ekstasi di wajahnya. Dia terbang dan mendarat di samping lelaki tua berambut putih itu, saya sudah bertemu dekan. Tiba-tiba semua orang sadar bahwa orang ini adalah dekan Universitas Dancheng. Semua orang tahu bahwa dekan Akademi Dancheng sangat berkuasa, dan inilah alasan mengapa tidak ada kekuatan yang berani menggoyahkan keagungan Akademi Dancheng. Tapi belum ada yang pernah melihat yang disebut dekan ini. Wu Yun juga menunjukkan sedikit kegembiraan dan diam-diam menarik kembali pemikiran spiritual di tangannya. Dekan sudah kembali, apakah dia juga akan membawa kembali alkemis tingkat 8? Apakah ramuan sumber jiwa Bailing ditemukan? 18 tahun, Din, sudah 18 tahun sejak kamu meninggalkan akademi. Sekarang, bahkan kucing dan anjing ini pun berani menodai keagungan Akademi Dancheng. Mata wakil dekan basah, dan ada gelombang kemarahan di hatinya. Universitas Dancheng yang bermartabat sebenarnya diserang oleh orang-orang dari Sekte Wan Sheng tanpa kendali. Pada akhirnya, formasi penjaga digunakan, dan keagungan formasi pengumpul roh dan penakluk iblis terguncang. Dan sekarang dia, wakil dekan Universitas Dancheng yang bermartabat, juga dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Sekte Pingning. Mendengar ini, ekspresi Wan Tianlong tiba-tiba berubah, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Jelas sekali, dia memiliki naluri tabu terhadap Ling Yuanwu, dekan Universitas Dancheng. Pada saat ini, penganut Tao Ningxin diam-diam memimpin sekelompok murid Sekte Pingning mundur 100 meter jauhnya. Hal ini menunjukkan keagungan dekan Ling Yuanwu. Hanya dengan pergi ke sana, para pakar terkemuka kekuatan barat dipenuhi rasa takut. Oke, saya baru saja kembali ke akademi. Saya sudah tahu apa yang terjadi. Saya harus membayar kembali apa yang harus dibayar. Saat berbicara, mata Ling Yuanwu menyapu Ningxin Tao, membuat orang langsung gemetar. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Wan Tianlong. Wan Tianlong merasa seolah-olah dia terkunci di dalam, dan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Ling Yuanwu memandang Wu Yun, lalu melambai dan berkata, "Kemarilah." Wu Yun mengangguk sedikit dan hendak bangkit dan pergi, tapi dia melihat kepala Wan Tianlong di sebelahnya mengambil tindakan, dan tangan aura raksasanya menjebak Wu Yun. Dia berteriak, "Kemana harus pergi?" Saat berikutnya, Ling Yuanwu melambaikan telapak tangan kanannya dengan ringan, hanya untuk melihat energi yang kuat menyapu, menjatuhkan 10.000 naga langit yang jaraknya puluhan meter. Adegan ini membuat semua orang yang hadir merasa ketakutan. Orang-orang seperti mereka di alam bela diri spiritual dan alam bela diri sejati tidak memiliki definisi khusus tentang batas atas kultivasi mereka. Tetapi ketika mereka melihat master bermartabat dari 10.000 orang suci sekte dipukul mundur puluhan meter oleh pihak lain dengan satu telapak tangan, mereka langsung mengerti.
Dekan Akademi Danceng memiliki tingkat kultivasi yang jauh di atas dua master sekte. Wu Yun melompat, mendarat di samping Ling Yuanwu, dan memberi hormat sedikit, Din. Apakah kamu Wu Yun? Ling Yuanwu mengangguk sedikit dan bertanya, dan kemudian, sepasang mata yang dalam tiba-tiba mekar dengan dua cahaya yang menakutkan. Menatap Wu Yun, seolah mencoba melihat ke dalam dirinya. Sambil menatap Wu Yun, mata Ling Yuanwu berangsur-angsur berubah dari kegembiraan menjadi kebingungan. Wu Yun tidak yakin apakah benda di tubuhnya telah terdeteksi sepenuhnya oleh pihak lain. Setelah beberapa saat, alis Ling Yuanwu berangsur-angsur mengendur dan dia berkata, bagus sekali, dia memang penyihir dan Wu yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Pada saat ini, suara Wan Tianlong terdengar, Ling Yuanwu, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan setelah kamu menerobos ke alam Yuan He. Anak ini Wu Yun membunuh muridku, dan aku akan membunuhnya untuk balas dendam padanya. Kenapa tidak? Apakah kamu membunuhnya? Ling Yuanwu bertanya. Wu Yun tidak menjawab, situasi seperti ini tidak boleh diterima, jika tidak maka akan sangat sulit bagi pihak lain untuk menangkapnya. Dia menoleh ke Wan Tianlong dan berkata, kamu bilang aku membunuhnya. Bukti apa yang ada? Terlebih lagi, dia ingin membunuhku terlebih dahulu. Jangan bilang aku tidak membunuhnya. Bahkan jika aku membunuhnya, kamu punya tidak ada yang perlu dikatakan. Jelaskan. Wajah Wan Tianlong langsung berubah dingin dan dia berkata, nak, kamu sedang mencari kematian. Saat ini, Ling Yuanwu berkata, saya mendengar Wu Yun bertengkar dengan sekte Anda, Tuan Muda Barat. Apakah ini masalahnya? Dia justru mengabaikan Wan Tianlong untuk pertama kalinya, membuat Wan Tianlong langsung kehilangan muka. Wan Tianlong tampak jelek. Pendeta Tao Ningsin mengangguk dan berkata, itu benar. Oke. Ling Yuanwu berkata, dalam hal ini, mari kita lupakan semuanya sebelum hari ini. Karena ada duel terlebih dahulu, semuanya harus dilakukan sesuai aturan duel. Jika ada yang ingin melanggar aturan ini, mereka dapat memberi itu sebuah percobaan. Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan kembali menyapu Ling Yuanwu. Kemudian dia berkata, Taois Ningsin, mari kita kesampingkan fakta bahwa Ping Ningzong sengaja pergi ke keluarga Wu untuk mencari masalah. Dendam antara Wu Yun dan Anda semua diatur oleh aturan pertarungan. Jika dia menang melawan salah satu dari mereka kamu, berjanjilah padanya sebuah permintaan. Jika dia kalah, itu terserah padamu, dan Akademi Danceng tidak akan pernah ikut campur. Selama periode ini, jika saya mendengar Anda melakukan tindakan apapun terhadap Wu Yun, Anda dapat mencoba melihat apakah saya memiliki kemampuan untuk membunuh Anda. Aura pembunuh yang mengerikan menyertai auranya dan memenuhi udara menuju penganut Tao Ningsin. Tidak ada yang berani membantah bahkan satu kalimat pun. Dan ini juga memberi mereka rahmat yang sangat besar bagi Ping Ningzong. Kali ini, Sekte Ping Ning mengira tidak ada seorang pun di Akademi Danceng yang bisa menyembuhkan mereka, dan dengan sengaja membuat masalah dengan Wu Yun. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ling Yuanwu, yang telah menghilang selama 18 tahun, akan kembali pada saat kritis ini. Begitu ada langkah, mereka secara alami segera mengikutinya. Sekarang kita sudah membuat kesepakatan, kita bisa menunggu hingga duel setahun lagi untuk membahas semuanya. Feng Lin, ayo pergi. Sebelum pergi, Du Fenglin menatap Wu Yun dengan dingin dan berkata, Wu Yun, 1 tahun dari sekarang, saya pasti akan memberitahu Anda bahwa semua ini adalah perjuangan Anda yang tidak berguna. Meskipun Du Fenglin ini jauh lebih kuat dari Nahua Xingchen. Tapi Wu Yun tidak mengambil hati sama sekali. Saya hanya berpikir bahwa sikap Tao Ningsin agak konyol. Aku hanya bisa menghela nafas, di dunia ini, kekuatan memang satu-satunya hak untuk berbicara. Sebelumnya di bawah kesaksian wakil dekan, aku sudah membuat janji dengan mereka untuk bertarung. Tapi mereka masih berantakan seperti belatung tarsal. Sekte 10.000 orang suci bahkan mengambil inisiatif di Akademi Danceng. Sekarang ketika dekan Ling Yuanwu kembali, dia langsung ketakutan setengah mati. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah antara kamu dan gerbang 10.000 orang suci dan Akademi Danceng. Setelah Sekte Ping Ning pergi, Ling Yuanwu memandang Wan Tianlong.
Bab 230 Perpisahan. Apa? Wan Tianlong tanpa sadar mundur 2 langkah. Jejak ketakutan melintas di matanya. Dia, yang berada di alam langit tingkat ketiga, bukanlah tandingan Ling Yuanwu, yang telah mencapai alam Yuanhe. Saya mendengar bahwa murid Anda Hua Xingchen juga punya janji dengan Wu Yun, kan? Muridku meninggal karena dibunuh oleh anak ini. Aku harus membunuhnya untuk membalas dendam. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Ling Yuanwu tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, karena muridmu sudah mati, pertarungan antara sekte 10.000 orang suci dan Wu Yun tidak berlaku, dan itu akan dianggap sebagai abstain dari sekte 10.000 orang suci. Kamu. Wan Tianlong sangat marah sehingga dia tidak tahu harus menjawab apa. Ling Yuanwu melanjutkan, masalah ini sudah selesai. Wu Yun juga berkata bahwa bukan dia yang membunuhnya. Mulai hari ini, jika kamu, 10.000 sekte suci, berani menyentuh Wu Yun sedikit pun lagi, aku akan membuat kamu membayar harganya dengan darah. Wan Tianlong terlihat jelek, tapi dia benar-benar tidak berani mengatakan apapun, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Ling Yuanwu. Wu Yun, tunggu aku. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Wan Tianlong hendak berbalik dan pergi. Del. Ling Yuanwu berteriak dengan tajam dan menghalangi jalan Wan Tianlong dengan momentumnya. Sekarang masalah Wu Yun sudah selesai, saatnya menyelesaikan masalah di antara kita. Apa artinya? Wan Tianlong berkata dengan heran. Anda menyebabkan masalah di Akademi Danceng kami, yang merupakan salah satunya. Anda putus dengan Akademi Danceng kami, dan itu adalah 2. Anda meletakkan kata-kata kasar Anda dan mengatakan bahwa saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi kematian. Perseteruan. Ini 3. Begitu kata-kata itu keluar, jejak kepanikan muncul di mata Wan Tianlong. Namun, sosok Ling Yuanwu tiba-tiba muncul dan dia sudah berada di depan Wan Tianlong. Bang! Bang! Ledakan. Setelah lebih dari 10 pukulan berturut-turut, Wan Tianlong seperti boneka di bawah tangan Ling Yuanwu. Dia dipukuli dan diteriaki lagi dan lagi. Semua orang benar-benar tercengang. Saya menghela nafas dengan emosi atas kekuatan dekan Universitas Danceng, dan pada saat yang sama mengagumi keberaniannya. Dia begitu kejam kepada penguasa Sekte Wan Seng, salah satu kekuatan paling kuat di bagian barat benua selatan, dan memukulinya dengan sangat kejam di depan semua orang. Dan Wu Yun juga sangat terharu. Ternyata selama kamu punya kekuatan, kamu bisa pamer kemanapun kamu pergi. Wan Tianlong pertama kali dipukuli hingga babak belur, dan buru-buru meninggalkan tempat itu, dengan ekspresi kebencian di wajahnya, dan kembali ke gerbang Wan Seng. Dia pasti sangat gelisah, tapi apa yang bisa dia lakukan dalam menghadapi penindasan mutlak oleh kekuatan? Namun, dia tidak bisa menangani Ling Yuanwu, dan dia tidak bisa menangani Akademi Danceng. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Wu Yun, jadi dia menaruh semua kebenciannya pada Wu Yun. Ketika semuanya selesai, Jenderal Ling Yuan Wu Yun menariknya ke depannya, merenung sejenak, dan berkata, Wu Yun, kamu sangat berbakat, tetapi jika kamu ingin benar-benar tumbuh dewasa, kamu harus melalui lebih banyak kesulitan daripada orang biasa. Alasan mengapa aku ingin memperbarui taruhanmu untuk 1 tahun lagi hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa Qiang tidak ada yang bisa melindungimu di jalanmu untuk menjadi orang yang kuat. Hanya jalan yang kamu ambil sendirilah yang merupakan jalan sejati untuk menjadi orang yang kuat. Jika aku mengirim semua orang ini kepadamu hari ini, kamu tidak akan memiliki lawan. Ketika orang kuat bangkit, hal yang paling tabu adalah tidak memiliki lawan. Dalam 1 tahun, kamu akan melawan arus dan maju dengan berani. Jika kamu berhasil, kamu akan keluar. Jika kamu gagal pada langkah pertama menuju menjadi orang yang kuat, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi, dan tidak ada yang akan bersimpati kepadamu bahkan jika kamu mati. Kami bisa melindungimu untuk sementara, tapi kami tidak bisa melindungimu selamanya. Terserah padamu untuk menjalani jalanmu sendiri. Wu Yun secara alami memahami kebenarannya. Apa yang dilakukan dekan sebenarnya merupakan penegasan terbesar baginya. Dalam 1 tahun, mengejar budidaya 3 jenius mungkin tampak sulit, tetapi itu juga satu-satunya cara untuk melakukannya.
Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang jenius atau kuat? Setelah jeda, Ling Yuanwu berkata lagi, jika kamu bisa mengalahkan mereka dalam setahun, aku akan memberimu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertarungan tangga atas nama Akademi Danceng. Pertempuran untuk tangga. Wu Yun bingung dan bahkan belum pernah mendengarnya. Sekarang masih terlalu dini. Anda tidak perlu mengetahuinya. Anda hanya perlu tahu bahwa untuk kekuatan seperti Sekte Wan Seng, para jenius di sekte tersebut bukan hanya segelintir tuan muda yang dangkal. Dalam hal pertempuran untuk tangga, yang asli hanya dengan begitu keajaiban tertinggi akan muncul. Bukan hanya mereka, saya khawatir banyak keajaiban dari 3 benua lain di benua alam liar juga akan datang. Berlatihlah dengan giat, dan jika Anda dapat memenangkan peringkat pertama di antara ribuan orang jenius, manfaatnya akan melampaui imajinasi Anda. Wu Yun mengangguk sedikit, dia bisa melihat kerinduan di mata Ling Yuanwu saat ini, terlihat jelas bahwa tangga ini jelas merupakan sesuatu yang jauh melampaui dunia biasa. Mau tak mau aku mulai menantikannya di dalam hatiku. Di antara kata-kata ini, yang paling menarik perhatian Wu Yun adalah apa yang dikatakan dekan. Para jenius dari kekuatan barat tidak hanya Hua Xingchen dan yang lainnya. Hal ini justru membuat Wu Yun cemberut, sepertinya alasan mengapa kekuatan barat ini menjadi kekuatan tertinggi bukanlah suatu kebetulan. Ketika semuanya berakhir, dekan dan wakil dekan kembali ke akademi terlebih dahulu, dan meminta Wu Yun kembali ke Akademi Danceng untuk berlatih lebih awal. Pelindung sekte tersebut juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia mengambil kembali sekte Fei Yun terlebih dahulu. Mulai hari ini, semua kekuatan besar dan kecil yang mendambakan Wu Yun di seluruh benua selatan berhenti. Saya tidak berani lagi mengingini Wu Yun. Perjanjian pertempuran 1 tahun antara Wu Yun dan kejeniusan kekuatan barat juga diumumkan ke benua selatan, dan semua orang mengetahuinya. Akademi Danceng juga telah mengumumkan bahwa Dekan Ling Yuanwu telah kembali dan tidak ada kekuatan, termasuk individu, yang diizinkan untuk menargetkan Wu Yun sebelum kompetisi selesai. Di seluruh benua selatan, nama Ling Yuanwu secara alami memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan para pahlawan. Tentu saja, Istana Lili dan Lembah Naga Giok, yang tidak ada di sini hari ini, segera mengetahui berita tersebut. Saya mendengar bahwa penganut Tao Ningsin dikalahkan dan Wan Tianlong dipukuli dengan kejam. Mereka bahkan sedikit beruntung karena tidak terlibat hari ini, jika tidak, Ling Yuanwu tidak akan mudah diacau. Di saat yang sama, Qilong dan Zhou juga mulai mempersiapkan pertarungan dengan Wu Yun setahun kemudian. Meskipun mereka memiliki keyakinan mutlak dalam kultivasi mereka, Wu Yun adalah sebuah anomali dan tidak boleh dilihat dengan mata biasa. Semakin kuat kultivasi Anda, semakin baik. Di dalam keluarga Wu Yun tidak mengingkari janjinya dan mengadakan perjamuan besar untuk semua tetua dari 3 paviliun sekte Fei Yun dan beberapa murid dalam yang datang untuk membantu. Dan semua orang dari Kekaisaran Yunyu. Namun ia sendiri melewatkan jamuan makan tersebut karena cedera tulang di lengan kanannya. Dengan bantuan seni dewa bela diri Taisang dan beberapa pil penyembuhan berkualitas tinggi, sebenarnya butuh 2 jam penuh sebelum dia pada dasarnya baik-baik saja. Di malam hari, cuacanya sedikit cerah. Setelah mengantar semua tamu, Wu Yun berbicara dengan ayahnya tentang pengalamannya hari ini. Ouyang Yu ingin tinggal bersama Wu Yun selama beberapa hari, tapi Wu Yun memintanya untuk kembali ke sekte Fei Yun dulu. Sebelum pergi, Wu Yun memberi Hua Xingchen pedang spiritual bermutu tinggi yang dia ambil darinya. Awalnya aku ingin memberikan pedang penghancur jiwa padanya, tapi sekarang menjadi kentang panas, dan Wu Yun juga ingin mengumpulkan semua senjata hebat di barat dan menemukan formula ajaib untuk pukulan mengejutkan sebelum membuat rencana apapun. Ouyang Yu sangat gembira. Nilai pedang panjang di hatinya jauh lebih dari sekedar senjata spiritual kelas atas. Karena ini adalah hadiah pertama yang diberikan Wu Yun padanya secara pribadi. Larut malam, Wu Yun pergi ke paviliun pengamatan di belakang gunung sendirian. Masih paviliun itu, dan angin sepoi-sepoi masih sejuk. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, duduk di paviliun pengamatan siang dan malam menunggu Xiao Sueyan. Melihatnya sekarang, itu hanya menambah kesedihan. Faktanya,
Wu Yun masih menyimpan kenangan tentang Xiao Sueyan di dalam hatinya, tapi dia tidak ingin memikirkannya lagi. Bahkan jika Xiao Sueyan menjebaknya dan mengkhianatinya seperti ini, dia tetap tidak bisa sepenuhnya melupakannya. Bagaimanapun, itu adalah cinta pertama, bagaimana kamu bisa melupakannya? Pada saat tertentu, dia bahkan berpikir jika tidak terjadi apa-apa, jika Xiao Sueyan benar-benar menikah dengannya, maka mungkin dia, Wu Yun, akan tinggal dengan damai di kota Xingyue kecil ini selamanya dan menjadi kepala keluarga kecil yang tidak dikenal. Bukankah itu semacam kebahagiaan? Di kaki gunung, sesosok tubuh sedang berjalan perlahan. Wu Yun sedikit mengernyit dan melihat sekeliling, melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Di bawah malam, samar-samar orang bisa membedakan penampilannya yang masih secantik dulu. Angin sepoi-sepoi meniup rambut panjangnya dengan lembut, dan dia tampak kembali ke dirinya yang murni dan tanpa celah seperti dulu. "Apakah kamu di sini?" Wu Yun bertanya dengan lembut. Wanita itu sudah berjalan ke sisinya. "Aku sudah lama merasa bersalah. Aku masih muda dan cuek, dan terpesona oleh kekuasaan. Aku tidak mengharapkan pengampunanmu, tapi aku tetap ingin meminta maaf. Tidak masalah lagi. Biarkan saja menjadi masa lalu." Dia tidak berbicara, dan Wu Yun berhenti berbicara. Mereka berdua hanya berdiri seperti itu, memandangi indahnya pemandangan di belakang gunung, menantikan masa lalu dan masa depan. Namun perasaan itu tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Selamat tinggal, perpisahan ini mungkin terakhir kali kita bertemu dalam hidup ini. Aku ingin pergi dari sini dan pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenalku dan menghabiskan sisa hidupku. Wajah Wu Yun bergerak sedikit, matanya berfluktuasi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa mengatakannya. Melihatnya diam-diam pergi dengan punggung yang agak sunyi, semua kebencian di hatinya lenyap pada saat ini. Setelah itu berlalu, kebencian pun hilang. Biarkan saja hanyut. Bergumam pelan, "Selamat tinggal." Keesokan paginya, Wu Yun bergegas kembali ke Universitas Dancheng. Mengenai komunikasi tatap muka dengan alkemis tingkat 8 sebagai hadiah dari konferensi Doudan, ini terkait dengan Bai Ling, jadi kita perlu bertanya kepada dekan dengan hati-hati. Setelah itu, tiba waktunya untuk mempersiapkan retret selama setahun. Setahun kemudian, tiba waktunya untuk mempersiapkan turnamen dan duel dengan Du Fenglin dan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.